Kalau Mas Juliono Singcat ini ternyata juga YouTuber ya, juga YouTuber dengan channel, monggo di subscribe juga, dibantu subscribe-nya. Juliono Singshot, O-nya 2 ya, Juliono Singshot official. Jadi seperti itu. Jadi dibantu karena apa, seni dia karyanya itu juga banyak dan dia seniman, memang tulen seniman. Jadi main film, main monggo di subscribe juga karena apa musik, ya, buat untuk musik komposer. Saya bisa sol sepatu, servis payung, udah merambah ke dunia pijat juga, pijat pijat itu juga. untuk tolong orang yang masuk angin, tak tolongin gitu. Nanti jasanya ya dia kira-kira ya, kalau pijat sama kerau itu kita harus tahu harganya berapa biar tenaga kita itu untuk kembalikan, untuk beli vitamin, untuk beli embody atau beli seperti itu ya, fresh care, untuk kerokan itu orang itu menghargai kita juga bagus gitu. Iya betul. Kira-kira ya 120 gitu untuk sekali mesek pijet gitu ya. Karena terlalu murah nanti kasihan juga. Karena juga waktunya juga lama ya. Lama. Tenaga, pakai tenaga juga. Selain teater, pantomim, film, komedian, pembuat lagu gitu. Saya juga ya broker, maksudnya jualin lukisan, kadang jualin tanah sama barang-barang antik, benda-benda antik. Ya, nanti saya akan membuat angkringan di Kalasan. Di Kalasan itu ya, yang untuk teman-teman monggo mampir yang ingin ke Kalasan. Dari lampu merah Proliman itu ke utara ya, ke utara. Nanti ada kurang lebih berapa? Sate, seberangnya Sate. Kanan jalan ya? Kanan jalan. Jadi teman-teman semuanya bantulah saya untuk di-subscribe atau didengarkan di Spotify dan platform digital itu agar tidak ngerepoti orang lain. Saya belum bisa membahagiakan orang lain ya, paling tidak jangan merepotkan, jangan. Saya pengen ya hidup lebih baik lah. Dalam artian ya memang dunia itu walaupun hanya sementara, tapi kita harus punya bekal untuk menuju ke sana itu maksudnya. Betul. Jadi kalau bisa cari uang untuk anak atau istri itu yang halal, karena keberkahannya bukan masalah kenyangnya aja. Iya benar. Jadi teman-teman semua itu berkah, harus menjaga sopan santun, agar tata kerama itu agar tidak terjadi kelitih. Itu saya malah punya ide ya, bagus kalau diarahkan kepada pecinta kutut, pecinta burung, keseni, mereka jadi terselamur komunitas healing atau komunitas binatang, komunitas mobil atau motor itu untuk mengalahkan supaya tidak kelitih. Jadi kelitih itu memang kasihan orang yang nggak tahu kalau saya dari guru saya itu Pak Kucil itu bilang kalau itu harus diarahkan yang ke arah positif anak-anak itu, karena yang kelitih-kelitih itu kan di bawah umur. Tapi kasihan orang tuanya juga ya, orang tuanya, karena nanti selain di penjara kan dipukuli karena dia itu kan membacok dengan sembarangan membacok kepada manusia yang ingin hidup, malah dibunuh. Kadang kasihan kan kalau tawuran di Jakarta itu ada yang meninggal itu ngapain gitu loh. Pokoknya kreatif sendiri ya, kopi atau menyanyi atau buat dagang Jadi anak-anak itu punya keuangan, tidak hanya nganggur tapi juga kriminal. Jadi saya harap semoga Indonesia, pesannya gimana untuk Indonesia ini, untuk Indonesia ya yang lebih maju ya. Itu nih dari guru saya itu ya, hidupkan lagi Karang Taruna. Ya. Hidupkan lagi Karang Taruna, dan selain itu ya hobi-hobi itu dihidupkan lagi. Perlombaan voli, perlombaan sepak bola, futsal. Jadi terselamurkan saya di itu hobi ya. Kepingin kerja untuk Indonesia itu. Saya kerja melakukan pekerjaan itu karena Indonesia maju. Makanya saya itu mewarisinya warung kelontong, warung pasar tradisional. Itu karena saya biar orang-orang kecil itu bisa merasakan uang kita itu bisa diputar lagi dari untung. Jadi ya persaingan bebas ini memang walaupun resesi, kalau kita kuat,
ngelarisi produk lokal atau tidak impor terus gitu. Itu karena apa kok impor terus, kan Indonesia kaya raya Itu kok kan malah impor. hanya mengambil keuntungan dari laba loh. Jadi lebih menguntungkan impor. Jadi kalau Indonesia kepengen bahagia atau makmur, Indonesia harus menciptakan lapangan pekerjaan yang tidak membebani para wira swasta atau membebani secara birokratif itu. Mereka didukung kayak di negara-negara lain. Dengan fasilitas lapangan pekerjaan di Indonesia sebesar-besarnya agar mengurangi litih, tawuran, kriminalitas dan angka pengangguran ya. Angka pengangguran, maka UMR harus dinaikkan kalau perlu, supaya orang-orang itu tidak ada celah untuk korupsi. Jadi kalau korupsi ya asetnya harus diminta kembalikan kepada negara lagi, tidak setelah dipenjara berapa tahun ya uangnya itu dia masih banyak dikirim sama aja. Jadi itu saya sangat setuju kalau undang-undang penyitaan aset itu loh. Untuk sekarang udah mulai udah dijalankan tuh. Karena kasihan negara kalau uangnya itu dikorupsi terus, nanti kita nggak bisa bayar utang, nggak bisa ngaspal jalan. Lalu uang pajak-pajak dari rakyat, dari simbokku, bapakku, dari saya pajak-pajak beli sampo, beli kopi, beli sayuran, beli apapun kan pajaknya udah besar. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik, nanti jalannya kayak di Lampung kemarin kan habis di aspal akhirnya kan. Nanti kan banyak orang itu pengeluarannya lebih banyak karena jalannya berlubang, merusak motor. Sementara orang itu kerjanya seharian cuma gajinya kecil. Tapi pendapatan sama pengeluaran lebih banyak pengeluaran karena di resesi ini buangnya mudah, tapi carinya sulit. Buktinya saya sendiri jarang lintas itu di pemasukan kan sepi, makanya saya usaha pelidian, sepatu tak hidupkan lagi. Saya cita-citanya memang jadi miliarder itu atau triliuner itu agar saya bisa ngelarisi warung lontong dan bisa gaji orang-orang yang nganggur itu, yang maksudnya kerja sama saya ya tak gaji sesuai dengan kerjanya. Kalau kerjanya bagus ya tak gaji banyak, kalau kerjanya ngawur-ngawuran ya tak gaji ngawur. Ya betul. Jadi sesuai pekerjaannya. Sesuai pekerjaan. Saya itu sebenarnya bisa mengarahkan orang-orang yang nganggur yang mau bekerja untuk kerja di kafe, di hotel. Saya merekomendasikan ke kafe-kafe yang membutuhkan tenaga kerja. Makanya yang dibangun adalah sumber daya manusia sama keahlian, sopan santun, tentang adab, tentang bagaimana selalu berani meminta maaf kalau salah, berterima kasih kalau dikasih. Karena di negara Indonesia itu memang harus seperti itu ya. Moralnya harus tolong, kalau minta tolong itu harus mengucapkan tolong. Kalau ngambil barang itu ya harus izin. Dan satu lagi, memang benar, saya dapat ilmu dari luar negeri atau dari para penyair atau pujangga-pujangga itu, atau dari negara Thailand apa ya, atau dari mana gitu. Mereka punya pandangan, aku kerja untuk negaraku agar negaraku itu makmur. Otomatis kalau negaranya makmur, keluarga kita juga makmur. Beli apa-apa murah. Ya, jadi teman-teman semuanya, ayo kita bangun, harus punya nasionalisme yang bagus, nasionalisme untuk Indonesia. Ya kita kalau melihat angka ramurka kita memang harus marah, karena kalau kita itu membuat undang-undang yang nggak masuk, sementara undang-undang yang masuk itu malah dibuang bawahnya. Kita memang, dan banyak yang dilanggar juga ya. Dilanggar. Jadi marilah tegakkan hukum di Indonesia agar warga kita merasa aman. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton. Baik, pokoknya matur nuwun untuk Mas Juliano Singsot. Semangat, sukses selalu. Amin. Nanti rezeki yang barokah, yang berlimpah. Triliuner agar saya punya karyawan. Pokoknya bisa berbagilah sama orang-orang yang nggak mampu.
Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.